Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, baik yang akan beribadah di dalam ruangan gereja hari ini maupun yang berada di rumah dan dimanapun berada untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 26 Maret 2023 sampai dengan Sabtu 1 April 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu pada poin yang kelima, kebaktian rumah tangga. Ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Yang berikut pada poin ke-16, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 9 WITA dan pelayan Ibu Deka Tonapa, tempat di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-18, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah kasih pulungan sama lele PWGT Seklasis Rantepao dirangkaikan dengan hari doa sedunia, dilaksanakan pada hari ini Minggu 26 Maret 2023 pada pukul 11 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dilaksanakan pada hari ini tanggal 26 Maret 2023 pada di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT Jemaat Niels Salutanga, paduan suara PWGT Jemaat Sion Sangkombong dan PKBGT Jemaat Sion Sangkombong. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-19, berita Jemaat Rantepao, disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa pelelangan bahan-bahan bangunan dari pembongkaran gedung lama yang masih baik digunakan antara lain besi, kap, pintu, jendela, dan lain-lain. Jika ada yang berminat disilahkan menghubungi Komisi Pembangunan atau pegawai jemaat kantor gereja Jemaat Rantepao. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada poin yang ke-20, berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Muhammad Salamun atau orang tua dari Ibu Kasiatin Solika atau mertua dari Bapak Rivison Gadi, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4. Pada hari Selasa 21 Maret 2023 di rumah kediaman Tobadak, Mamuju Tengah. Jenazah almarhum Muhammad Salamun telah dimakamkan pada hari Selasa 21 Maret 2023. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Muhammad Salamun. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-21, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum SS Duma, almarhum Nyonya Aseng, almarhum Markus Linggi Lintin, atau kakek nenek om dari saudara Moses, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 di Gantaran Sangalak Barat, akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Maret 2023 pada pukul 16.30 WITA, dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao.
Pada poin yang ke-22, retret peserta katekisasi. Retret peserta katekisasi Jemaat Tranate Pao dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 2 April 2023 di Kondoran, Sangala. Jikalau ada saudara-saudari yang sudah mengikuti pembelajaran katekisasi dan ingin disidi agar datang mendaftar di kantor Jemaat Tranate Pao setiap jam kerja dengan membawa surat keterangan telah mengikuti katekisasi dan fotokopi surat baptis. Mohon dukungan doa warga Jemaat Tranate Pao. Pada poin yang ke-23, jadwal kegiatan Pasca Jemaat Tranate Pao tahun 2023. Rangkaian acara ada di dalam Warta Jemaat, dibaca sendiri oleh jemaat. Tambahan Warta Jemaat Tranate Pao. Rapat Panitia Pasca Jemaat Tranate Pao dilaksanakan pada hari Senin 27 Maret 2023 pukul 17.30 WITA sesudah persiapan bersama di Gedung Gereja Jemaat Tranate Pao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Yang kedua, berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Yohanes Pabuaran atau Bapak Yoel, kakak dari Ibu Penatua Tasik Pabuaran dan Penatua Arfol Pabuaran pada hari Sabtu 25 Maret 2023 di rumah kediaman Benteng Batu. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Tranate Pao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Yohanes Pabuaran. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun akademik 2023-2024 dimulai pada tanggal 6 Maret 2023. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di Rektorat UKI Toraja, Jalan Nusantara nomor 12 Makale, Tanah Toraja, atau secara online. Adapun informasi lainnya yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru UKI Toraja bisa dapat melalui brosur atau website UKI Toraja. Yang berikut dihimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 supaya memarkir kendaraannya di halaman gedung gereja dan bukan di depan gedung gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Tambahan Warta Jemaat yang berikut, di dalam Warta Jemaat Ibadah Rumah Tangga di kelompok 6 tertulis keluarga Amrafel yang seharusnya di rumah keluarga Yerianto Ponglaba. Terima kasih perhatian kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan sekaligus kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Dirgahayu Gereja Toraja. Kita berkumpul di tempat ini untuk terus menghayati dan mensyukuri karya Allah melalui pengorbanan anak tunggalnya, Yesus Kristus yang menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuliakan dan mengagungkan Dia dalam tuntunan tema hidup oleh kehendak Allah.
permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahtera kita semua. Haleluya. Marilah mengaku dosa. Bapa kami di surga, Engkau selalu mengajar kami untuk mengasihi sesama. Tetapi karena kesombongan dan keegoisan yang menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sesama, kami lebih memikirkan diri sendiri dan merasa tidak perlu mengurus orang lain. Ketika sesama kami melakukan kesalahan, kami memilih diam dan cari aman. Kami cepat mempersalahkan orang lain tanpa melihat apakah yang kami lakukan sudah benar. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tidak setia pada perintah-Mu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang indah yang Engkau anugerahkan. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan.
Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai 14, Roma pasal 8 ayat pertama sampai 17, dan pembacaan Injil dari Yohanes pasal 11 ayat 34 sampai 44. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau Allah yang setia dan maha baik. Kami mengalami hidup seluruhnya dan seutuhnya adalah pemberian-Mu. Dan kami hidup mengalami betapa baiknya Engkau, sampai kami semua dari hari ke hari semakin menghayati semuanya hanya karena kasih Tuhan. Karena kasih-Mu pula kami dengan rela hati meninggalkan segala kesibukan, rumah, pekerjaan, semua yang menjadi rutinitas kami sehari-hari, dan berhimpun lagi sebagai umat-Mu yang bersyukur beribadah di hari Minggu ini. Hari Minggu yang bagi Gereja Toraja juga menjadi kesempatan untuk kami semua mengingat 76 tahun yang lalu Gereja Toraja berdiri. 76 tahun yang lalu di tempat ini persidangan pertama itu dilakukan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang terbaik yang selalu Kau berikan. Engkau selalu memberi kami kesempatan bertumbuh dari hari ke hari di dalam kesetiaan, mendengarkan firman-Mu dan mengalami tuntunan Roh-Mu sendiri. Kiranya ketika kami pada hari ini, di saat ini, di tempat ini menyatakan sedia untuk mendengarkan Engkau lagi, berkuasalah ya Roh Kudus atas kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu,
kami semua umat-Mu yang akan mendengarkan, biarlah sungguh menjadi nyata betapa berbahagianya kami menjadi anak-anak Tuhan. Betapa berbahagianya kami boleh setiap saat mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Semoga kami menerimanya dalam iman, menghayatinya sepenuhnya. Seluruh pesan Tuhan untuk kami, dan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami semakin diperkaya dalam pengenalan akan Engkau dan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayat 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dan dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dan dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu,
sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan berhutang kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi,
lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgul pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarnya. Sumber kasih Roh Kudus pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Bisa dipastikan tidak ada di antara kita yang pernah mengalami yang namanya perbudakan, atau ada yang pernah punya pengalaman menjadi budak. Saya kira kita bisa bilang itu kisah masa lalu. Kalau kita sempat melihat gambar-gambar yang masih bisa kita lihat sampai hari ini mengenai bagaimana para budak diperlakukan di masa lalu, itu sedikit sulit membayangkannya karena kita memang jauh dari pengalaman itu. Bagaimana budak nyaris sama dengan barang yang kita miliki atau properti seseorang. Ia kehilangan hak
dan dapat diperlakukan seenaknya oleh Sang Tuhan. Walaupun tentu saja dalam banyak hal kita juga sering mendengar kisah ada budak-budak cemerlang, ada yang kemudian menjadi orang-orang hebat seperti Yusuf ya. Yusuf yang kemudian menjadi salah satu nama terpenting dalam Perjanjian Lama. Tapi di zaman Romawi kuno juga ketika Paulus menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma, boleh dikata itu adalah salah satu hal yang paling menonjol. Kalau kita nonton film seperti Gladiator misalnya, bagaimana para budak bertarung di arena dan menjadi tontonan, atau bahkan para budak harus bertarung dengan hewan-hewan buas, menjadi hiburan bagi orang Romawi. Menjadi merdeka itu menjadi hal yang sangat mahal. Untuk menjadi warga negara Roma sepenuhnya sebagai orang merdeka itu mahal. Jadi Paulus pun pernah menyebut begitu bangga bahwa ia pun adalah seorang warga Kekaisaran Romawi. Mahal untuk menjadi warga negara merdeka. Jadi kalau kita dengar kisah-kisah orang muda laki-laki yang beranjak dewasa, walaupun secara umum dikatakan bahwa laki-laki punya tempat yang istimewa karena ia akan menjadi pewaris, tapi ternyata tidak semua laki-laki boleh bergembira karena dalam keluarga kekuasaan tunggal ada di tangan sang ayah, dan seorang ayah bisa menjual anaknya untuk menjadi budak. Jadi ya menjadi temangura ke ijori mawi tonatu untuk keluarga yang mungkin sulit. Seorang pemuda akan was-was juga. Ada harapan untuk menjadi pewaris, tapi juga ada rasa was-was jangan-jangan saya dijual oleh bapak. Merdeka itu sangat mahal. Dan Indonesia dalam arti tertentu dalam konteks penjajahan sudah mengalami bagaimana merdeka itu menjadi begitu mahal ya. Walaupun penjajahan tidak dilakukan dalam konteks sama atau mirip dengan perbudakan pada masa lampau. Merdeka menjadi mahal. Sangat dibutuhkan. Tapi ada merdeka, ada kemerdekaan yang jauh lebih penting dibutuhkan baik oleh budak maupun tuan. Kita sudah bisa membayangkan atau bahkan memastikan di dalam diri kita kemerdekaan seperti apa yang dimaksud dibutuhkan baik oleh tuan maupun oleh budak. Kalau di dunia sekarang terbanyak saya lihat termasuk di medsos pesan-pesan untuk orang menjadi merdeka dalam artian tidak tergantung lagi pada pendapat atau penilaian orang. Be yourself itu sepertinya dipompakan sedemikian rupa kepada setiap orang untuk betul-betul menjadi dirinya sendiri. Anda adalah orang merdeka kalau sudah bebas dari pendapat atau penilaian orang lain. Dan itu bisa menjadi masalah baik untuk tuan maupun untuk budak. Merdeka dari penilaian orang lain adalah kebutuhan semua orang. Tapi merdeka yang termahal bagi kita umat percaya
adalah merdeka yang diperoleh oleh pengorbanan anak tunggal Allah sendiri. Saya kira kita amin untuk semua itu ya. Merdeka yang paling tinggi harganya adalah merdeka sebagai anak-anak Allah. Karena untuk kemerdekaan itu yang dikorbankan ialah anak tunggal Allah. Ada dua hukum, boleh disebut jalan hidup. Hukum kehidupan yang ditampilkan dalam Alkitab. Seperti juga dalam pembacaan kita tadi dari Roma. Jalan hukum Taurat. Dan jalan roh atau hukum roh. Itu dikontraskan, dipertentangkan sedemikian rupa dan tidak bisa dikompromikan apalagi dicampur aduk. Hidup orang Israel ribuan tahun berada dalam perjuangan, dalam keyakinan, ambisi, bahkan kesombongan rohani, bahwa mereka bisa menang atas keinginan daging dengan upaya menaati hukum Taurat. Dan itu menempatkan mereka sebagai orang yang selalu sangat tergantung kepada penilaian. Tidak pernah menjadi merdeka karena setiap saat harus memeriksa tak siara kate 90 ulanggar. Apalagi kalau sudah dijabarkan sampai 600 lebih penjabaran hukum Taurat. Setiap hari harus memeriksa diri untuk kemudian positif atau negatif menilai diri sendiri. Kalau positif dia akan bilang saya saleh. Diurut-urut dari atas semua dibilang saya tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Tapi selalu berada dalam bayang-bayang kondemnasi, penghukuman. Orang yang bersalah akan seperti orang berdiri di muka pengadilan mendengarkan vonis dibacakan. Bahasa psikologi itu selalu terserang dengan guilty, rasa bersalah, tertekan dalam rasa tak berdaya melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dan Paulus kemudian sang penganut fanatik Yahudi itu berani mengatakan bahwa hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Sia-sia untuk berjuang menjadi layak dengan berusaha menaklukkan diri kepada hukum Taurat. Kedagingan begitu kuat, dosa begitu kuat. Itu di ayat 3 ya. Oleh daging, oleh kekuatan dosa yang begitu dahsyat, saudara dan saya sebagaimana orang Yahudi tidak mungkin memperoleh kemerdekaan dari rasa terhukum di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya ini hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Kita tidak bisa merdeka. Kita hanya bisa dimerdekakan. Dimerdekakan oleh Dia yang mengorbankan diri sebagai manusia yang dikuasai atau mengalami hidup sebagai manusia yang dikuasai oleh dosa dan harus menanggung hukumannya supaya kita dimerdekakan.
Bisa terasa rumit ini Roma pasal 8 sebagaimana kitab Roma seluruhnya, karena satu hal dijelaskan oleh Paulus dengan banyak sekali cara. Sitongan namisari, tapi dia berusaha menggunakan berbagai cara untuk membuat kita betul-betul secara utuh dan lengkap mengalami bahwa inilah yang dimaksudkan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa periksa lagi, tapi saya akan menyebut secara sepintas apa yang tadi kita sudah dengar dari Roma pasal 8. Kita disebut tidak terhukum lagi, sudah merdeka, itu di ayat 1. Kita disebut orang yang sudah hidup karena Roh memberi kita hidup, itu juga di ayat 1. Dan kalau kita ingat pembacaan dari Yehezkiel mengenai bagaimana Roh Kudus bisa sebagai kuasa yang membangkitkan atau mengubah nasib orang Israel yang pada waktu itu berada pada posisi merasa sangat gagal dan tidak mungkin lagi bangkit. Mereka melihat diri sudah seperti tulang berserakan di lembah. Tapi Tuhan melalui Yehezkiel bilang, ini bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Umat yang sudah ribuan tahun berjuang dari generasi ke generasi menemukan dirinya gagal total. Merasa bersalah, dan rasa bersalah itu membuat mereka justru makin menderita dalam keadaan hidup terpuruk di tangan orang lain. Tapi Roh, Allah mengirim Roh-Nya untuk mengembalikan daging, kemudian memerintahkan nafas hidup kembali ke dalamnya. Bisa. Kita disebut orang-orang yang memikirkan yang dari Roh, itu ayat 5. Kita disebut orang-orang yang mengalami hidup, dan hidup itu adalah hidup dalam damai. Eirene. Damai, saya tidak punya gambaran yang memadai untuk mengungkapkan bagaimana itu eirene, damai, tapi sama sekali tidak ada yang menekan, tidak ada yang mengkhawatirkan, pokoknya plong habis, kira-kira begitulah bahasa anak muda, plong habis, tidak ada yang menekan, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan, juga tentang masa depan. Itu eirene. Jadi kita hidup karena dimerdekakan, dan merdeka ini membuat kita betul apapun terjadi, saya tidak masalah. Mau miskin, mau kaya, Tuhan yang adalah Roh mampu mengatasi semuanya, bahkan mengatasi kematian. Yang sudah mati pun bahkan dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian ingat, sengaja Tuhan Yesus menunda pergi mengunjungi saudaranya Marta itu, bahkan datang pada hari keempat, karena hari keempat itu sudah dipastikan bahwa mati. Kalau orang Yahudi meninggal langsung dikubur, tapi masih ditunggu, jangan-jangan dia bangkit lagi di hari ketiga. Tapi hari 4 itu sudah busuk, jadi sudah pasti mati. Sudah dipastikan mati betul. Baru dia datang dan panggil keluar. Roh itu tidak terbatas, dan ia bisa mengembalikan semuanya. Juga bahkan tubuh yang fana diberi hidup. Oleh Roh kita hidup. Kita didiami oleh Roh. Roh berdiam di dalam kita. Itu ayat 11. Tubuh yang fana pun akan hidup karena Roh berdiam di dalam kita. Ayat 11. Roma 8 yang tadi kita baca menyebut kita 3 kali sebagai anak Allah. Di ayat 14, ayat 15, dan ayat 16. Semua sama ini. Anak Allah, didiami oleh Roh, hidup oleh Roh, tidak terhukum lagi, hidup sejahtera. Tapi kemudian kita juga disebut orang yang berhutang, bukan kepada daging, tapi kepada Kristus. Orang berhutang
Siapa di sini yang tidak punya utang? Utang itu paling mengganggu ya, apalagi kalau pinjol. Utang itu sangat mengganggu. Tidak bisa dibilang ya sesiano kotoraya sesibang atau tak mau takilalain danta keren nih kan demamnya. Ada suatu situasi di mana kita merasa wah mau indanta tak adukam dikilalai. Tapi maksudnya sebenarnya ialah karena hutang itu selalu mengganggu, selalu dipikirkan. Jadi selama kita normal selalu akan ada, aduh saya punya hutang, saya harus bayar. Selalu ada di pikiran. Kita kemudian dikatakan lagi, pikirkan yang dari roh. Memikirkan yang dari roh, ayat 5. Itu pikiran orang berhutang. Selalu mikir apa yang dia harus buat kepada dia yang memiutanginya. Dan ini utang yang tidak akan habis dibayar karena bayangkan itu anak tunggal. Anak tunggal Allah memberimu nilai, memberimu piutang yang tidak akan habis kau bayar. Tentu ada yang ingat khotbah Pak Gomar Gultom waktu perayaan 76 tahun di sini. Dia mengutip pernyataan Dietrich Bonhoeffer, salah seorang teolog yang sangat terkenal sampai hari ini di Jerman. Dia bertanya, berapakah nilai seorang Kristen? Berapa nilaimu? Nilaiku. Dan jawabannya ialah, nilainya ialah darah Kristus yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa menjadi setaranya. Bayangkanlah tingginya nilai kita. Hidupmu dan hidupku betapa tidak bisa dihitung-hitung nilainya karena darah anak tunggal Allah yang menjadi tebusannya. Memang tidak akan habis dibayar. Sedangkan utang rupiah saja setengah mati sekali. Kalau Bapak Ibu lihat saya wajah kusut, itu mungkin karena lilitan kredit. Mengganggu pikiran terus. Pikirkan dia yang telah berkorban. Pikirkan yang dari roh. Saudara dan saya anak Allah. Saudara dan saya hidup didiami oleh roh, hidup di dalam Kristus, merdeka dari hukuman karena Kristus telah menanggungnya. Kristus sudah menjadi manusia yang mengalami betapa beratnya akibat dosa. Perjuangan untuk hidup sesuai hukum Tuhan menjadi tidak mungkin tuntas, gagal. Dan Kristus saja yang bisa menanggungnya, bahkan dengan cara yang tidak wajar, yaitu tergantung di kayu salib. Saudara dan saya, anak-anak Allah, orang yang berhutang dan yang dapat membayar hutang itu dengan jalan memikirkan yang dari roh dan terus-menerus memberi diri untuk dikuasai oleh roh. Roh yang bahkan berkuasa menghidupkan tubuhmu yang fana. Roh yang berkuasa atasmu sehingga engkau dapat mengalahkan kuasa dosa. Merdeka dari kekuatan dosa. Merdeka dari keinginan daging yang terus-menerus mendorong-dorong, mendesak-desak. Merdeka untuk mengalami hidup tenang sejahtera, mengalami irene. Merdeka untuk bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa tekanan, tanpa rasa terhukum.
bebas dari penilaian, bebas dari judgment. Kita pada akhirnya melakukan yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan tanpa tekanan dari luar. Ini sudah menjadi gerak dari dalam karena Roh bekerja dari dalam. Untuk menggunakan bahasa lain, hukum Taurat itu bekerja dari luar memaksa kita, tapi Roh bekerja dari dalam. Dengan damai kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di ayat pertama itu digunakan kata di dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. En Christoi itu bahasa Yunani, dan ini bukan soal ruang, bahwa secara fisik saya masuk ke dalam tubuhnya. Tapi en Christoi itu artinya di bawah kontrol Kristus, di bawah pengaruh Kristus, atau sedemikian dekatnya dengan Kristus sehingga yang menentukan dalam diri kita adalah Kristus. Itu en Christoi dalam bahasa Yunani, di dalam Kristus. Jadi bukan seperti di dalam box, tapi di dalam Kristus artinya hidup kita, seluruh keberadaan kita di bawah kontrol, di bawah pengaruh, di bawah efek positif dari Dia yang berdiam di dalam kita, dan kita berdiam di dalamnya. Injil Yohanes itu yang paling kuat ya, menjelaskan mengenai bagaimana saya dan Kristus, Bapak Ibu sekalian, dan Kristus itu saling mendiami. Kita diam di dalam Dia dan Dia diam di dalam kita. Tapi persis itulah maksudnya. Seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, keinginan kita, kecenderungan kita di bawah kontrol dan pengaruhnya. Mungkin membantu untuk menghayati ini kalau sekiranya misalnya tiba-tiba besok pagi saya berjalan keliling kota Rantepao dan bawa anjing, yang kenal saya pasti bilang, wah, pantama-tama itu Pak Pendeta, namanin nabang moto male siren den nasu. Kalau yang sudah biasa pergi dengan anjing kesayangannya itu mungkin kita justru akan cari-cari kenapa dia tidak bawa anjingnya lagi. Tapi kalau saya keluar besok jalan pagi, kurenden duka asu, apalagi kayak itu asu mau kadirenden dipaksa, pasti nak kata, pemontamai Pak Pendeta. Apa yang sedang mempengaruhi pikirannya? Apa? Ya itu biasa diperbarukan ke kita teraya, ya nadento berperilaku agak aneh di may malah ngotang mengiru, natamay ka pangatuak, nasalu-salu. Pokoknya ada sesuatu yang mempengaruhi kita sehingga terjadi sesuatu yang nampak di perilaku atau keluar di mulut. Kalau saya sekarang tiba-tiba ngomong yang tidak benar, nyerocos sana sini, pasti maaf kami penghot bado, apa montamay. Di bawah pengaruh Kristus, di bawah kontrol Kristus yang bekerja atau menerapkan kuasanya melalui Roh, di sanalah kita menikmati apa arti pengorbanannya, dan di sanalah secara nyata kita menikmati bahagianya mengikuti Tuhan tanpa tekanan, tanpa ketakutan terhadap kondemnasi, pembacaan hukuman. Ketika yang kupikirkan adalah yang dari Roh,
Ketika aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku, di sanalah menjadi nyata kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini hari ulang tahun Gereja Toraja, kita peringati 76 tahun. Kemarin persisnya tanggal 25 Maret. Dalam doa tadi saya bilang itu membuat kita bisa ingat ya, di gedung gereja ini, gedungnya bentuknya sudah seperti ini. Saya tidak tahu apakah mimbar sudah diganti. Masih mimbar asli kayak ini dari tahun 47. Saya tidak tahu. Tapi pokoknya disinilah utusan-utusan dari beberapa klasis di Gereja Toraja waktu itu bersidang. Masih banyak orang Belanda. Dan disinilah diketok palu mengenai berdirinya Gereja Toraja 76 tahun yang lalu. Dan kita bersyukur pertumbuhan itu terus terjadi dan kita masih menjadi seperti ini sekarang. Tadi anak saya mau ikut ke gereja tapi dia bilang, nanti tidak ada tempat, penuh. Kalau jam 9 penuh. Dia tunda. Masih penuh, masih penuh. Betapa nyata Enkristoi masih terus berlangsung dari generasi ke generasi. Pengaruh Kristus, kontrol Kristus atas kehidupan umatnya masih terus melipat gandakan jumlah. Walaupun sering orang bicara juga mengenai semakin banyaknya orang yang tidak tertarik pada persekutuan. Tapi masihlah. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan poin kita, hidup menurut kehendak Allah sama dengan hidup menurut roh atau di dalam Kristus, sama saja. Dengan lupa siapa teori, tapi salah satu teori perkembangan moral yang paling umum yang gampang sekali diserap adalah yang mengatakan kita itu berkembang dalam 3 tahap ya. Tahap pertama itu kita seperti anak-anak yang pokoknya kita adalah pusat. Apa yang menyenangkan bagi saya itulah yang benar. Makan, minum, berpakaian hangat, menangis kalau basah karena popok tidak diganti. Jadi kita sebagai pusat. Apa yang menyenangkan, apa yang baik, itulah yang membuat saya hidup. Terus orang bergerak ke tahap kedua yang disebut konvensional kalau saya tidak salah. Itu kita berada di posisi persis seperti tadi orang Yahudi berjuang untuk mengikuti atau menaati hukum Taurat supaya mereka dianggap layak. Jadi selalu dalam posisi dinilai apakah layak atau tidak, Kita bertindak, kita berbuat, kita membangun sikap kepribadian berdasarkan tekanan terhadap kita, tuntutan dari masyarakat. Orang Toraja, masa Toraja tak namale tongkon? Itu tekanan dari luar kan? Masa silu una mati nata Asia mana? Ya tenanu pisan na bante dong sama tuh nambah koto na kapabang. Itu konvensional. Ada konvensi yang mengatur kita dan menuntut kita untuk harus begitu. Kalau kita tidak begitu, kita ada dalam kondemnasi, rasa terhukum. Lalu di fase ketiga bisa disebut dewasa, sudah dari dalam. Ada nilai-nilai yang bersifat universal dan fundamental serta bersifat abadi yang menggerakkan kita. Jadi bukan lagi karena kita ditekan oleh aturan, ditekan oleh penilaian, ditekan oleh kehendak masyarakat, tapi kita sendiri sudah mengatakan inilah yang terbaik, inilah yang benar, inilah yang adil, inilah yang mulia. Dan kita jalani atau kita hidupi itu. Itu umum. Kalau kita bawa ini ke dalam konteks iman kita tidak lagi berperilaku sedemikian rupa untuk menjadi berkenan, untuk dianggap layak. Tapi kita melakukan kehendak Allah karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Kita selalu berada di bawah pengaruh Kristus. Makin dekat kita kepada Dia, makin besar pengaruhnya. Ini bisa diambil contoh ya. Kan kita biasa bilang, kalau mau baik-baik ya bergaul dengan orang baik. Atau biasa kita bilang lingkungan yang buruk pasti membentuk
karakter yang buruk. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan kita akan menjadi seperti apa. Kalau kita bergaul dengan Kristus, Ia di dalam kita dan kita di dalam Dia, Ia yang menuntun dan menguasai kita dengan Roh-Nya, maka semua yang baik dan benar dalam pandangan Tuhan itu akan mengalir begitu saja. Tidak ada lagi rasa, wah masa penatua begitu. Jadi bukan karena dia penatua lalu rajin ke gereja. Jadi bukan karena dia takut penilaian warga jemaat lalu dia ikut kumpulan. Tapi itu sudah menjadi hari-harinya, itu sudah menjadi kebahagiaannya, itu sudah tanda bahwa dia hidup dalam damai, dalam ketenangan, tanpa tekanan, tanpa judgment, tanpa penilaian. Kita hanya terus-menerus bersyukur. Itulah moral tertinggi sebenarnya dari orang-orang beriman yang bisa dicapai hanya oleh karena kita di dalam Kristus. Roh Kudus yang menuntun dan menguasai kita. Saya mau mengakhiri ini dengan sebut sedikit mengenai hidup orang Roma pada masanya. Dan itu menjadi dasar nasihat Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13 itu mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini hari-harinya orang Roma banyak di situ. Iri hati, percabulan, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora. Bisa banyak sumber untuk kita baca bagaimana kehidupan orang Roma pada masa lalu. Roma itu adalah salah satu peradaban tertua di dunia yang pernah sangat hebat, tapi yang di sana secara moral dari sudut kita iman Kristen sangat bermasalah. Jadi bayangkanlah suatu peradaban besar yang pernah sangat jaya, ternyata kalau disorot dari iman Kristen sangat bermasalah. Saya tidak pernah ke Roma, tapi saya kira sisa-sisanya sampai hari ini ada teater-teater. Ada ratusan kolam renang pada masa itu, ratusan kolam renang di kota yang kecil. Dan orang Roma katanya begitu hidupnya ya, bekerja itu hanya sampai siang, sorenya untuk istirahat, cari hiburan dan lain sebagainya. Di tempat-tempat kolam renang selalu ada tempat khusus untuk prostitusi bagi orang kaya. Itu legal. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan bagaimana istrinya orang-orang kaya di rumah, yang memang harus lebih banyak di rumah. Bahkan ada yang dilarang keluar. Mereka harus berdandan sedemikian rupa setiap hari untuk menyenangkan suaminya. Dan salah satu pekerjaan budak perempuan adalah mendekorasi tuannya, menyisir dan membentuk rambutnya. Kalau salah-salah pasti digertak lagi atau dimaki-maki lagi, dipukul. Karena dia iri melihat tetangganya yang lebih baik sisirannya, budak yang jadi sasaran. Ini hanya mengimajinasi bagaimana kehidupan di sana. Yang legal, tidak masalah. Orang Roma suka pesta, pesta pora. Salah satu pekerjaan para budak adalah membersihkan ludah atau muntah dari orang-orang yang mabuk di pesta. Dari biasa ya itu bisa bangsa kayak di luar meja, di luar ke lantai, meludah ke lantai karena ada budak yang akan mengurusnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kehidupan yang semacam itu dalam suatu peradaban yang pernah dianggap peradaban paling maju. Dan Paulus bilang, ini semua bisa kita perbaiki, ini semua bisa kita ubah. Oleh karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, jangan lagi ikut yang seperti itu. Merdekalah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita
saat teduh sejenak. Semakin engkau dekat kepada Kristus yang bekerja dengan roh-Nya, semakin hidupmu akan mencerminkan hidup yang taat tanpa tekanan, tanpa mengkhawatirkan judgment, penilaian terhadap diri atau penilaian dari pihak lain kepada kita sendiri. Semua akan mengalir dalam kemerdekaan, berbuat baik dan benar, adil, mengikuti Tuhan. Mengalir begitu saja. Oleh karena roh bekerja dari dalam. Semakin engkau dekat kepadanya, pengaruhnya semakin penuh. Kamu akan mengalami kebenaran firman dalam Mazmur yang mengatakan, dekat Allah saja aku tenang. Semakin engkau dekat kepadanya, semakin engkau berada di bawah pengaruhnya. Semakin engkau menikmati betapa bahagianya hidup bersama Dia, dan dengan sendirinya yang lain akan tersingkir bahkan terlupakan. Semakin dekat dengannya, semakin terbiasa kita melakukan kehendak-Nya. Semakin keinginan-keinginan daging itu menyingkir dan lenyap. Walaupun kita tidak akan pernah sempurna, marilah terus berserah kepada Dia, berada di dalam Kristus, hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama mengucapkan sebagai doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengasihi salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan kepada Bapak Simon Dawenan untuk mempersembahkan pujian. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saya akan membawakan sebuah lagu rohani dalam kaitannya dengan masa Prapaskah. Hidup yang putus asa tak berarti, dan berjalan tanpa
harapan. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Makasih. Betul, yang jadi kegagalan kita diselesaikan oleh Yesus dengan salib di Kalvari. Marilah kita berdiri. Kita mengungkapkan bersama pengakuan iman menurut rumusan liturgis pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah beriman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah
untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kudus, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang am serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Kita akan membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan kita masing-masing yang sudah disiapkan dari rumah. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Terima
kita akan melakukan natura untuk pembangunan gedung pelayanan. Ibadah kita ini ada sumbangan berupa ayam yang disumbang oleh Ibu Penatua Rio Ritapakan untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Dan cara kita untuk menyumbang pagi ini, siapa yang akan menyumbang angkat tangan saja baru kita antarkan pundi. Ya, begitu. Sabah naku apa syukur otangnya ke itu Amerika teh jadi tak tandai kuma Amerika rakete Indonesia raka. Ya, kita yang jelasnya kita uangkan ini untuk pembangunan gedung pelayanan. Ya. Angkat tangan yang mau menyumbang. Time raka. Oh, jeboko. Iya. Ya, Dempa. Angkat tangan yang mau menyumbang. Ya, ini. Dempa. Ya. Jeboko. Gitu. Baiden dolo tang duka. Oh, dolo tang. Dolo tang duka. Dolo teng, balkom. Yan nalampas sa ate 200. Iya. Ya. Yan para ka dolo teng. Oh, tak mau. Yo, upeng kalau ni. Paling depan. Pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao indah. Dempa. Wah, indah deh. Jangan dibatasi orang mau menyumbang. Dempa. Taimo. Oh, pentalun. Ben indo itu. Oh iya. Tabe. Taimo. Iya. Ini indah. Wadem papale, kapoy na itong ina. Tayo mereka. Yan na tayo mo, pental mo. Tayo mo. Tayo mo. Iya, hindi, Bapak. Dem para ka? Ako pentalun. Ya, kursumangat tu pada masumbang nala katanan lante lambi tem kursumangat.
Ya, Bapak Ibu, di siang hari ini kita bersyukur bersama-sama karena kita masih boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Karena itu sebagai simbolisasi kita akan menyalakan lilin. Mari kita berdiri semua, kita menyanyikan selamat ulang tahun. Silakan Bapak Pendeta untuk turun meniup lilin. Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nanti tidak usah dipotong, saya bawa pulang saja. Marilah kita bersyafaat. Betapa Engkau baik dan setia Tuhan, dan kami sungguh mengalami hidup merdeka di dalam Kristus, boleh menikmati apa artinya menjadi orang-orang yang sungguh Engkau kasihi, memiliki hidup dalam ketenangan, dalam kesejahteraan, menikmati hidup mengikut Engkau tanpa tekanan hukum, karena Engkau sendirilah yang berkasih karunia. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu, dan kami menikmati. Sungguh hanya dengan itu kami dapat merdeka dari kuasa dosa. Kami dapat menaklukkan keinginan-keinginan daging. Semoga Tuhan sendiri yang menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini mengingat dan merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Kami berbahagia dan sungguh bersyukur menikmati betapa perjalanan panjang Gereja Toraja di dalam bersekutu, bersaksi dan melayani. Sampai sejauh ini semuanya mungkin hanya karena Tuhan. Dan kami di dalam Tuhan terus diteguhkan di dalam iman, pengharapan dan kasih. Terus menerus berdoa kiranya kami mengalami pembaharuan. Komitmen dan kesetiaan kami diteguhkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk selalu mendoakan Gereja Toraja pada berbagai lingkup dan semua bidang pelayanan. Juga untuk selalu berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Jemaat yang sudah setua ini dapat terus menikmati generasi demi generasi. Sungguh dikasihi Tuhan. Dan kami semua selalu di bawah dalam sukacita memandang masa depan, dalam pengharapan sepenuhnya
menapaki hari-hari hidup karunia Tuhan. Berkatilah Gereja Toraja. Berkati segenap pelayan-pelayan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam berbagai pergumulan. Terima kasih Tuhan untuk setiap saat selalu mensyukuri hari-hari yang penuh arti, mengingat kelahiran dari orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Mereka yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Kiranya mereka semua menikmati sukacita di dalam Tuhan, menikmati indahnya hidup berbagi di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan dengan penuh pengharapan hanya kepada-Mu. Kami berdoa selalu mengingat mereka yang bergumul karena derita oleh penyakit, mereka yang sedang menjalani perawatan bersama dengan orang-orang terkasih yang mendampingi dan menopangnya, memberikan pelayanan kasih untuk membuat mereka selalu mengalami bahwa penderitaan ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, yang membuat kami merasakan dengan sungguh betapa rapuhnya kami, tapi juga betapa beruntungnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dimungkinkan untuk mengatasi dan melampaui segala kepanaan ini, menjadi pewaris-pewaris dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk berdoa kepada-Mu bagi bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, untuk semua orang yang Tuhan beri kesempatan melayani sebagai abdi negara pada berbagai bidang tugas dan pengabdian pada berbagai instansi, tapi juga bahkan untuk lembaga-lembaga swasta yang mengambil prakarsa dan berjuang untuk kepentingan bersama, untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkenan kepada-Mu. Kami mendoakan yang sedang dalam kedukaan. Kami mau menyebut secara khusus keluarga Rivieson Gadi dan Ibu Kiki Kasiati Salika atas meninggalnya orang tua almarhum Salamun. Juga keluarga Ibu Penatua Tasik Pabuaran dan Bapak Penatua Arnold Pabuaran atas meninggalnya saudara terkasih, yaitu orang tua kami almarhum Yohanes Pabuaran. Berdoa kiranya mereka semua tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Berdoa kiranya mereka semua tetap mengalami Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, dan Tuhan sendiri yang akan menyertai seluruh proses terkait dengan rencana dan pelaksanaan pemakaman. Kami berdoa untuk kelanjutan rencana jemaat-Mu untuk membangun sebuah gedung yang baru. Kami terus-menerus mendukungnya dengan berbagai cara yang Tuhan mungkinkan, tapi terutama juga untuk selalu mendoakannya supaya semua bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mengandalkan Engkau, dan dengan tetap secara sangat sengaja dan sepenuh hati mengambil bagian sebagai warga yang bersyukur bahwa jemaat ini Tuhan terus pelihara dan diberi kemungkinan untuk mengembangkan diri, mengembangkan pelayanan, juga dengan begitu mengupayakan tersedianya fasilitas-fasilitas yang akan mendukung. Berkatilah panitia, majelis gereja, dan seluruh jemaat. Bukalah jalan bagi kami untuk membuat semuanya ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami
generasi yang Tuhan titip kepada kami, anak-anak, remaja dan pemuda, dalam pertumbuhan mereka, dalam kesempatan menuntut ilmu di bangku sekolah. Kami tahu bahwa ada yang sedang mengikuti ujian akhir. Kami semua melihat bahwa ke depan proses-proses terkait dengan mencari tempat baru untuk melanjutkan pendidikan, semuanya hanya mungkin oleh karena Tuhan. Dan kalaupun sekarang ini kami merasa bahwa hidup rasanya tidak mudah, dan mungkin saja ke depan tidak semua menjadi baik-baik saja, tapi Tuhan sendiri meyakinkan kami bahwa dengan apa yang ada sekarang pada kami dan dengan semua yang Tuhan titipkan untuk kami kelola, sebaik-baiknya dengan tetap mengandalkan Engkau dan bekerja menurut semangat pengabdian yang Tuhan taruh dalam diri kami dapat mengembangkan diri dan terus mengusahakan supaya yang kami butuhkan dan dibutuhkan oleh anak-anak kami bisa disediakan cukup. Untuk keluargamu, keluarga jemaat yang mengalami kesulitan, untuk mereka yang bahkan mungkin dalam situasi yang amat sulit, Tuhan, Engkau Allah Maha mendengar, bahkan mendengar bisikan hati, mendengar suara-suara tak terucap dari kami yang sedang bergumul. Yakinkan kami bahwa Engkau ada di sini beserta kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu supaya kami tidak kehilangan arah, tidak kehilangan semangat. Yakinkanlah kami bahwa semua dapat Engkau atasi. Kami hanya perlu menyerahkan diri kepadamu, tunduk di bawah kehendak-Mu, tidak membawa pikiran kami dikuasai oleh roh-roh dunia, tidak memberikan hati kami diisi oleh hal-hal yang justru akan memperburuk situasi kami. Bapa, tolonglah kami dan hadirkanlah gereja-Mu sebagai keluarga yang sungguh dapat menopang orang-orang, anak-anak Tuhan yang bergumul. Buatlah hubungan yang hidup di antara kami menjadi jembatan untuk kami saling menopang. Berilah kepada kami hati yang terbuka untuk mendengarkan, kerelaan dan kesediaan untuk menolong. Tuhan, gerakkanlah kami dengan Roh-Mu. Bapa, kami akan undur dari tempat ini, kembali lagi ke dalam hidup sehari-hari kami untuk melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Tuntunlah kami di perjalanan. Berkatilah hidup kami selanjutnya. Berkati pelayanan jemaat-Mu. Berkati segenap hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat ini sebagai majelis, sebagai pengurus OIG, sebagai panitia, sebagai tim kerja. Izinkanlah kami kembali meneruskan perjalanan hidup ini dengan terus berserah kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Berkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu. Buka kesempatan bagi mereka yang terus-menerus berjuang mencari kesempatan untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan. Bantulah mereka yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Dan tolonglah setiap keluarga yang mengalami keretakan hubungan, pulihkanlah kami dengan Roh-Mu. Dan izinkan gereja Toraja berjalan menapaki 1 tahun ke depan, sampai kami dapat tiba di titik waktu untuk mengingat dan merayakan lagi hari ulang tahun gereja Toraja. Inilah doa kami, Tuhan. Tak pernah kami sempurna, dan selalu tak cukup kata untuk mengungkapkan semua yang ada di hati dan pikiran kami. Engkau tahu semuanya, dan Engkau mendengarkan suara hati setiap anak-anak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pergilah, jalanilah kehidupanmu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar hari ini. Hiduplah senantiasa sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ya, kami siap pergi dan senantiasa hidup dalam kehendak Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bangkitlah gereja toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biarlah makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Bergerak terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.